Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, mahasiswa semester 3 dengan NPM 02272311097. Selamat datang di video pembelajaran hari ini. Kita akan membahas tentang peran lembaga dan industri dalam pengembangan perbankan syariah. Lembaga dan industri pendukung memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan perbankan syariah. Berikut adalah beberapa peran utama lembaga dan industri tersebut. Yang pertama, lembaga pengawas dan regulator atau OJK Bank Indonesia, DSN, MUI. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia berperan dalam menyusun regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Mereka memastikan agar operasional perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah, serta menjaga kestabilan sektor perbankan secara keseluruhan. Yang kedua, Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI berfungsi untuk memberikan fatwa dan penilaian terkait produk-produk perbankan syariah. Yang kedua, lembaga pembiayaan dan asuransi syariah. Yang pertama, lembaga-lembaga seperti perusahaan pembiayaan syariah dan asuransi syariah mendukung pembiayaan berbasis syariah serta memberikan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan produk keuangan yang bebas riba. Mereka menawarkan produk pembiayaan dan asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan takaful. Yang ketiga, akuntan dan auditor syariah. Lembaga akuntansi dan auditor syariah berperan dalam melakukan audit dan memastikan bahwa laporan keuangan bank syariah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Mereka memastikan bahwa bank syariah tidak terlibat dalam transaksi yang bertentangan dengan syariah, seperti riba atau gharar. Yang keempat, edukasi dan sosialisasi. Lembaga pendidikan dan pelatihan memiliki peran besar dalam mengembangkan sumber daya Indonesia yang kompeten dalam bidang perbankan syariah. Kursus, seminar, dan program studi terkait perbankan syariah sangat penting untuk membangun pemahaman yang lebih luas dan mendalami tentang keuangan syariah di kalangan masyarakat dan profesional. Yang kelima, industri, teknologi, dan infrastruktur. Perusahaan teknologi finansial atau fintech dan penyedia platform pembayaran berbasis syariah memainkan peran dalam mendorong digitalisasi perbankan syariah. Mereka membantu dalam penyediaan layanan perbankan yang lebih mudah diakses, cepat, dan aman melalui aplikasi dan sistem berbasis syariah. Yang keenam, industri keuangan lainnya, yaitu lembaga-lembaga lain seperti Bursa Efek Syariah dan lembaga keuangan mikro syariah juga berperan dalam memperluas akses kepada produk-produk investasi dan pembiayaan berbasis syariah. Bursa Efek Syariah memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dalam saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Secara keseluruhan, lembaga dan industri pendukung ini berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem perbankan syariah yang berkelanjutan, transparan, dan dapat diakses oleh lebih banyak masyarakat. Untuk memperluas penjelasan mengenai peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah, berikut adalah tambahan informasi yang lebih mendalam tentang peran masing-masing pihak, yaitu yang pertama, lembaga pengawas dan regulator. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai regulator utama dalam sektor jasa keuangan Indonesia.
OJK berperan dalam memastikan stabilitas dan keberlanjutan perbankan syariah. OJK menetapkan peraturan mengenai operasional, pengawasan, serta pengendalian risiko bank syariah. Selain itu, OJK juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, memfasilitasi pengembangan produk perbankan syariah, serta mengawasi implementasi tata kelola yang baik. Bank Indonesia atau disebut BI, sebagai bank sentral, BI bertanggung jawab terhadap stabilitas moneter dan sistem pembayaran termasuk dalam sistem perbankan syariah. BI mengatur mekanisme likuiditas dan menyediakan instrumen moneter untuk bank-bank syariah. Salah satu kontribusi BI adalah penyusunan Indonesia Islamic Banking Index atau IIB yang mengukur pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. DSN MUI berperan sebagai badan yang memberikan fatwa mengenai produk dan layanan perbankan syariah. Fatwa-fatwa ini memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh bank syariah tidak melanggar prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar atau ketidakpastian, dan masyir perjudian. Selain itu, DSN MUI juga memberikan edukasi mengenai pentingnya keuangan syariah kepada masyarakat. Yang kedua, industri keuangan syariah. Bank syariah adalah lembaga utama dalam sistem perbankan syariah yang menawarkan produk-produk seperti tabungan syariah, giro syariah, dan deposito syariah, serta pembiayaan syariah atau mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah. Peran bank syariah sangat penting dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba atau disebut dengan bunga, dan investasi pada bisnis yang halal. Lembaga pembiayaan syariah. Lembaga pembiayaan syariah memberikan layanan pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM maupun individu dengan menggunakan akad syariah seperti musyarakah atau mudharabah. Lembaga ini memberikan kontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada prinsip syariah. Asuransi syariah dalam industri asuransi. Asuransi syariah memberikan produk perlindungan yang didasarkan pada prinsip saling membantu atau disebut takaful. Di sini premi yang dibayar oleh peserta asuransi dikelola secara bersama untuk saling membantu jika ada yang mengalami kerugian. Asuransi syariah juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pengelolaan risiko secara lebih etis dan adil. Yang ketiga, lembaga akuntansi dan auditor syariah. Audit syariah atau auditor yang memiliki keahlian dalam prinsip akuntansi syariah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank dan lembaga keuangan syariah tidak terlibat dalam transaksi yang melanggar syariah. Auditor memeriksa transaksi-transaksi yang terjadi di bank syariah dan memastikan bahwa tidak ada praktik riba, gharar atau masyir. Akuntan syariah membantu lembaga keuangan syariah dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi syariah atau disebut SAK syariah, yang membedakan dari standar akuntansi konvensional. Mereka berperan dalam memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan prinsip-prinsip syariah dan transparansi yang diperlukan oleh regulator. Yang keempat, penyedia infrastruktur, teknologi dan digitalisasi. Fintech syariah, perkembangan teknologi finansial atau fintech
syariah juga menjadi elemen penting dalam pengembangan perbankan syariah. Fintech syariah menawarkan produk-produk keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah, seperti pinjaman peer atau P2P, lending berbasis syariah, pembayaran digital dan investasi. Platform pembayaran syariah, penyedia layanan pembayaran seperti wallet dan platform pembayaran syariah memfasilitasi transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Inovasi dalam sektor ini memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran yang halal dan transparan. Yang kelima, industri keuangan lainnya. Bursa Efek Syariah atau Bursa Efek Indonesia memiliki indeks saham syariah atau Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI yang memfasilitasi investasi pada saham yang memenuhi kriteria syariah. Hal ini memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip syariah bagi investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar saham tanpa melanggar ketentuan agama. Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau lembaga ini menyediakan pembiayaan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah atau UMKM dengan akad syariah. Mereka memainkan peran penting dalam inklusi keuangan, menyediakan akses yang lebih luas untuk modal usaha berbasis syariah. Yang keenam, pendidikan dan pengembangan SDM. Lembaga pendidikan atau perguruan tinggi yang menyediakan program studi atau fakultas hukum khusus dalam ekonomi syariah dan perbankan syariah. Berperan dalam menghasilkan tenaga ahli yang menguasai prinsip-prinsip dan praktik perbankan syariah. Selain itu, lembaga pendidikan juga berperan dalam menyelenggarakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis perbankan syariah. Edukasi masyarakat, sosialisasi dan kampanye tentang pentingnya perbankan syariah dilakukan melalui berbagai media seminar, workshop, dan acara pendidikan. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keunggulan sistem perbankan syariah yang bebas dari riba dan lebih berkeadilan. Yang ketujuh, keterlibatan pemerintah dan pihak internasional. Pemerintah atau pemerintah Indonesia mendukung pengembangan perbankan syariah melalui kebijakan dan regulasi yang mendorong pertumbuhan sektor ini, seperti peraturan pemerintah, undang-undang, dan insentif pajak. Pemerintah juga memberikan dukungan dalam bentuk promosi perbankan syariah di tingkat domestik dan internasional. Kerjasama internasional atau kerjasama dengan negara-negara dengan sistem keuangan syariah yang berkembang seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab juga mendukung pengembangan perbankan syariah. Forum internasional seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOI dan Islamic Financial Service Board atau IFSB berperan dalam memberikan standar global untuk keuangan syariah. Pengelolaan dana pihak ketiga. Bank Syariah juga mengelola dana pihak ketiga melalui instrumen wakalah atau perwakilan, mudharabah atau musyarakah yang menghasilkan pembagian bagi hasil yang antara pihak yang berinvestasi dan pihak yang mengelola dana tersebut.
Pembiayaan konsumtif dan produktif. Bank Syariah memberikan pembiayaan baik untuk konsumsi maupun produktif. Pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan untuk rumah atau kendaraan dilakukan dengan model murabahah atau ijarah, sedangkan pembiayaan produktif seperti pembiayaan usaha kecil dan menengah atau UKM lebih sering dilakukan dengan menggunakan mudharabah dan musyarakah. Asuransi syariah atau takaful. Dengan asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional karena sistemnya berbasiskan pada prinsip saling menanggung risiko dan tidak mengandung unsur riba. Dalam takaful, peserta menyumbangkan dana atau tabaru untuk menanggung risiko secara bersama-sama. Keuntungan dan kerugian yang timbul dibagi sesuai dengan kesepakatan dan perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola dana, bukan sebagai pihak yang mengambil keuntungan dari premi. Takaful keluarga atau produk takaful keluarga memberikan manfaat perlindungan untuk keluarga, termasuk santunan jiwa dan kesehatan dengan sistem kontribusi dari para peserta. Sistem bagi hasil juga diterapkan dalam pengelolaan dana di mana surplus dana atau lebih dari jumlah klaim yang dibayarkan dibagi antara peserta dan pengelola. Takaful umum atau produk ini mencakup asuransi untuk properti, kendaraan, dan aset lainnya yang menawarkan perlindungan atas kerugian material dengan prinsip yang sama, yaitu berbagi risiko di antara para peserta. Lembaga pembiayaan syariah atau lembaga ini memberikan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Tanpa melibatkan bunga, lembaga ini juga mengelola pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah atau dengan sistem jual beli seperti murabahah. Pembiayaan syariah juga digunakan untuk mendukung berbagai sektor produktif seperti UMKM, sektor pertanian, dan perdagangan. Lembaga pembiayaan mikro atau banyak lembaga pembiayaan syariah yang memberikan pembiayaan mikro tanpa bunga untuk pelaku usaha kecil dan menengah atau disebut UMKM dengan model pembiayaan berbasis mudharabah atau musyarakah. Tujuan utama dari lembaga ini adalah untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memberdayakan masyarakat penghasilan rendah. Yang kedua, otoritas pengawas dan regulator. Pengawasan dan regulasi adalah aspek kunci dalam memastikan bahwa perbankan syariah beroperasi secara transparansi, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbagai lembaga pengawas memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan yang mendukung perkembangan industri perbankan syariah. Peran otoritas pengawas dan regulator. Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral. Bank Indonesia memiliki kewajiban untuk mengatur kebijakan moneter dan memastikan stabilitas sistem perbankan termasuk perbankan syariah. Bank Indonesia juga mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang sistem pembayaran syariah, sistem manajemen risiko syariah, dan standar operasional yang harus diikuti oleh bank syariah. Kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan atau Bank Indonesia menetapkan kebijakan yang mendukung pengembangan perbankan syariah seperti penetapan suku bunga syariah atau BI Al-Dain, serta menyediakan instrumen-instrumen untuk pengelolaan likuiditas bank syariah seperti repo syariah dan syariah compliant securities. Kesimpulan dari peran lembaga dan industri pendukung sangat integral dalam mendorong perkembangan perbankan syariah melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, edukasi, serta inovasi dalam teknologi dan produk. Sektor perbankan syariah dapat terus berkembang, menawarkan alternatif finansial yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Itu tadi yang dapat saya jelaskan mengenai peran dan lembaga industri dalam pengembangan perbankan syariah. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.